Aji mengenal Mona saat usianya masih 24 tahun. Waktu itu, Mona terlihat seperti perempuan yang perhatian dan penuh kepedulian. Ia selalu menanyakan kabar Aji, memastikan Aji sudah makan atau belum, dan sering menawarkan bantuan untuk hal-hal kecil. Di awal hubungan, sikap Mona justru membuat Aji merasa diperhatikan, seolah ada seseorang yang benar-benar peduli dengan hidupnya. Namun seiring waktu berjalan, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Mona mulai sering menelpon Aji tanpa henti. Jika satu panggilan tidak diangkat, Mona akan mengirim pesan berkali-kali dengan nada curiga. Jika Aji sedang berkumpul dengan teman-temannya, Mona menuntut untuk tahu dengan siapa saja Aji berada dan di mana lokasinya. Awalnya Aji masih berusaha memaklumi, menganggap Mona hanya takut kehilangan. Masalah mulai terasa ketika Mona tidak mau menerima alasan apapun. Aji pernah pulang terlambat karena lembur, dan Mona langsung menuduhnya berbohong. Ia memeriksa ponsel Aji, membaca percakapan lama, bahkan menanyakan satu persatu nama perempuan yang pernah tersimpan di kontak Aji. Setiap penjelasan dari Aji selalu dianggap alasan yang dibuat-buat. Hubungan mereka perlahan menjadi melelahkan. Aji merasa ruang geraknya semakin sempit. Setiap keputusan kecil harus dilaporkan. Setiap keterlambatan harus dipertanggungjawabkan. Mona mulai mengatur cara berpakaian Aji, melarang Aji berteman dengan beberapa orang, dan selalu merasa paling berhak tahu segalanya tentang hidup Aji. Saat Aji mencoba berbicara baik-baik, Mona selalu berakhir menangis atau marah. Ia sering berkata bahwa semua yang ia lakukan adalah bukti cinta. Jika Aji tidak menuruti kemauannya, Mona menuduh Aji tidak serius dan tidak menghargai hubungan mereka. Puncaknya terjadi ketika Mona mulai mengeluarkan kata-kata ancaman. Setiap kali Aji terlihat ingin menjauh, Mona akan berkata bahwa hidupnya hancur tanpa Aji. Ia mengaku tidak sanggup hidup sendiri dan menyiratkan hal-hal buruk jika ditinggalkan. Kata-kata itu membuat Aji tertekan dan merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Setelah berbulan-bulan bertahan, Aji akhirnya sampai pada titik lelah. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Mona tidak membawa ketenangan. Aji ingin masa depan yang lebih jelas dan hidup yang lebih tenang. Dengan keberanian yang dikumpulkan perlahan, Aji memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Keputusan tersebut tidak diterima Mona dengan baik. Mona menolak putus dan menganggap Aji hanya sedang terpengaruh oleh orang lain. Ia terus mendatangi Aji, mengirim pesan panjang yang berisi permintaan, kemarahan, dan tuduhan. Mona tidak mau menerima kenyataan bahwa hubungan itu sudah selesai. Aji mencoba menjauh pelan-pelan. Ia mengganti nomor ponsel, membatasi pertemuan, dan menghindari tempat-tempat yang biasa mereka datangi bersama. Namun Mona tidak berhenti. Ia bahkan mendatangi rumah Aji tanpa pemberitahuan. Di depan keluarga Aji, Mona bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat berdua, Mona kembali memaksa dan menyalahkan Aji. Waktu terus berjalan, dan Aji berusaha fokus pada hidupnya sendiri. Ia merasa sedikit lega meski masih dihantui rasa tidak enak karena meninggalkan seseorang yang pernah dekat dengannya. Aji tidak pernah berniat menyakiti Mona, namun ia juga tidak ingin terus hidup dalam tekanan. Di sisi lain, Mona tidak pernah benar-benar melepaskan. Perpisahan itu meninggalkan luka yang dalam. Rasa kehilangan berubah menjadi kemarahan. Mona merasa dipermalukan dan dibuang begitu saja. Dalam pikirannya, Aji adalah miliknya dan tidak seharusnya pergi begitu saja. Mona mulai menghabiskan waktu sendirian. Ia sering mengurung diri di kamar, menatap foto-foto lama, dan membaca ulang pesan-pesan lama dari Aji. Setiap kenangan justru membuat perasaannya semakin kacau. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan Aji, dan menyalahkan dirinya sendiri. Dalam keputusasaan itu, Mona mulai mendengar cerita dari orang-orang sekitar tentang cara-cara agar seseorang tidak bisa berpaling. Cerita tentang orang pintar, dukun, dan ritual yang bisa mengikat perasaan seseorang. Awalnya Mona ragu, tetapi rasa sakit yang ia rasakan lebih besar daripada logikanya. Mona mulai mendatangi beberapa orang yang dikenal memiliki kemampuan gaib. Ia mencari jawaban dan cara agar Aji kembali padanya. Setiap tempat yang ia datangi memberinya harapan palsu bahwa masih ada jalan untuk mempertahankan apa yang menurutnya hak. Di titik itulah, Mona tidak lagi memikirkan akibat. Yang ada di benaknya hanyalah keinginan untuk tidak kehilangan. Obsesi perlahan menutup nurani.
Tanpa disadari, langkah-langkah yang ia ambil menjadi awal dari niat buruk yang kelak akan membawa dampak besar, bukan hanya bagi Aji, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Bab ini menjadi awal dari rangkaian peristiwa gelap yang berawal dari hubungan yang gagal, luka yang tidak disembuhkan, dan keputusan untuk mencari jalan pintas demi memuaskan rasa memiliki. 6 bulan setelah berpisah dari masa lalunya, Aji menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia fokus bekerja dan memperbaiki diri. Di usia yang dianggap cukup matang oleh keluarganya, Aji mulai memikirkan pernikahan dengan cara yang lebih serius. Ia tidak lagi tertarik menjalin hubungan yang panjang dan melelahkan. Aji ingin sesuatu yang jelas dan tenang. Pertemuan Aji dengan Zahra terjadi lewat perantara keluarga. Zahra dikenal sebagai perempuan yang sederhana, menjaga sikap dan taat beribadah. Saat pertama kali bertemu, tidak ada perasaan berlebihan. Namun Aji merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Zahra tidak banyak bicara, tidak menuntut ini dan itu, dan selalu menjawab dengan sopan. Proses ta'aruf mereka berjalan singkat. Pembicaraan difokuskan pada visi hidup, komitmen, dan kesiapan masing-masing. Tidak ada janji manis atau rayuan berlebihan. Semuanya terasa lurus dan jelas. Keluarga kedua belah pihak pun sepakat. Beberapa bulan kemudian, Aji dan Zahra resmi menikah dalam sebuah acara sederhana. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan normal. Rumah kecil yang mereka tempati terasa hangat meski perabotnya sederhana. Zahra menjalani perannya sebagai istri dengan tenang. Aji pun berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Tidak ada tanda-tanda aneh di awal pernikahan itu. Namun perubahan mulai terasa sejak malam pertama mereka tinggal berdua sebagai pasangan suami istri. Zahra terbangun tengah malam dengan napas tersengal. Wajahnya pucat dan tubuhnya berkeringat dingin. Saat Aji bertanya, Zahra hanya menggeleng dan berkata bahwa ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Zahra melihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa ekspresi. Aji mencoba menenangkan istrinya dan menganggap itu hanya mimpi biasa. Namun kejadian itu tidak berhenti di satu malam. Hampir setiap malam, Zahra terbangun dengan kondisi yang sama. Kadang ia menangis tanpa tahu sebabnya, kadang hanya terdiam dengan wajah ketakutan. Zahra sendiri merasa heran karena sebelum menikah, ia jarang mengalami mimpi buruk seperti itu. Di sisi lain, kondisi Aji juga mulai berubah. Tubuhnya sering terasa lemas meski tidak melakukan pekerjaan berat. Nafsu makannya menurun dan kepalanya sering terasa berat. Saat pagi hari, Aji bangun dengan badan pegal seolah tidak tidur semalaman. Ia mengira semua itu hanya karena kelelahan dan penyesuaian hidup baru. Masalah mulai muncul ketika emosi Aji menjadi tidak stabil. Hal-hal kecil yang biasanya ia abaikan, kini memancing amarah. Aji sering merasa kesal tanpa alasan jelas. Suara Zahra yang lembut tiba-tiba terasa mengganggu. Sikap Zahra yang tenang justru membuat Aji merasa tertekan, padahal ia sendiri tidak paham kenapa perasaan itu muncul. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, bukan karena masalah besar, melainkan karena hal-hal sepele. Aji merasa Zahra terlalu diam, sementara Zahra bingung karena merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah bertengkar, Aji sering menyesal. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya sendiri. Zahra mulai merasakan ada suasana yang tidak biasa di dalam rumah. Kadang saat sendirian, ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Beberapa kali ia mendengar suara langkah di malam hari, padahal Aji sedang tertidur lelap. Saat Zahra mengecek, tidak ada siapapun, hanya rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Suatu malam, Zahra terbangun karena merasa dadanya sesak. Ia sulit bernapas dan tubuhnya terasa berat. Dalam kondisi setengah sadar, Zahra merasa seperti ada yang duduk di tepi ranjang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Saat Aji terbangun dan memegang tangannya, perasaan itu perlahan menghilang. Kejadian itu membuat Zahra mulai takut tidur. Ia memperbanyak doa dan membaca ayat-ayat pendek sebelum tidur. Namun gangguan tetap datang, meski dalam bentuk yang berbeda. Kadang Zahra bermimpi berada di sebuah ruangan sempit, dengan bau menyengat dan suara bisikan yang tidak jelas. Aji pun mulai merasa asing dengan rumahnya sendiri. Ada waktu-waktu tertentu di mana suasana rumah terasa berat. Udara terasa pengap dan membuat kepala pusing. Aji tidak betah berlama-lama di rumah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan.
Perasaan aneh itu perlahan mengarah pada pikiran yang lebih gelap. Aji mulai bertanya-tanya apakah pernikahannya adalah sebuah kesalahan. Pikiran itu muncul tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Setiap kali pikiran itu muncul, Aji merasa marah dan kesal pada dirinya sendiri. Zahra menyadari perubahan sikap suaminya. Ia mencoba bersabar dan tidak banyak bertanya. Namun di dalam hatinya, Zahra merasa ada sesuatu yang menyerang rumah tangganya. Bukan dari luar secara nyata, tetapi dari arah yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Suatu sore, Zahra menemukan bekas tanah hitam di depan pintu rumah. Tanah itu tidak ada sebelumnya. Saat ia membersihkannya, bau tidak sedap tercium. Zahra tidak berani menceritakan hal itu pada Aji karena takut dianggap berlebihan. Seiring berjalannya waktu, pertengkaran semakin sering. Bukan karena mereka saling membenci, tetapi karena emosi yang seolah dipaksakan muncul dari dalam diri Aji. Setelah marah, Aji sering menyendiri dan merasa bersalah. Ia sadar bahwa Zahra tidak pantas diperlakukan seperti itu. Di tengah kebingungan itu, keduanya belum menyadari bahwa pernikahan mereka sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ada niat buruk yang perlahan bekerja, menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Kebahagiaan yang baru saja tumbuh, kini mulai diuji oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Masalah yang menimpa rumah tangga Aji dan Zahra tidak berhenti pada mimpi buruk dan pertengkaran kecil. Beberapa minggu setelah kejadian-kejadian aneh itu, kondisi Zahra mulai menurun. Ia sering sakit tanpa sebab yang jelas. Pagi hari terlihat sehat, tetapi sore menjelang malam, tubuhnya lemas, kepalanya pusing, dan perutnya mual. Sudah beberapa kali Zahra dibawa ke bidan desa, namun hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan secara medis. Zahra mulai sering muntah meski tidak sedang hamil. Tubuhnya semakin kurus dan wajahnya terlihat pucat. Setiap malam tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Ia sering terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Kadang ia merasa seperti baru saja berlari jauh, padahal hanya berbaring di kasur. Aji melihat semua perubahan itu, tetapi anehnya perasaannya justru bercampur dengan rasa kesal. Ada saat-saat di mana ia merasa terganggu melihat kondisi Zahra. Ia sendiri tidak mengerti kenapa bisa muncul perasaan seperti itu. Logikanya tahu bahwa Zahra sedang sakit dan butuh perhatian, namun hatinya terasa dingin dan mudah tersulut emosi. Aji mulai sering membentak, nada suaranya meninggi tanpa alasan yang jelas. Hal-hal kecil seperti masakan yang sedikit terlambat atau rumah yang terasa berantakan bisa memicu pertengkaran. Setelah itu, Aji selalu menyesal. Ia sadar kata-katanya berlebihan, tetapi rasa marah itu datang begitu saja dan sulit dikendalikan. Yang paling membuat Aji takut adalah munculnya pikiran untuk berpisah. Pikiran itu tidak datang perlahan, tetapi seperti disodorkan begitu saja. Tiba-tiba saja Aji merasa ingin pergi dari rumah, ingin sendiri, dan ingin menjauh dari Zahra. Setiap kali pikiran itu muncul, dadanya terasa panas dan kepalanya pusing. Zahra merasakan perubahan itu dengan jelas. Ia melihat suaminya semakin sering menyendiri, jarang mengajaknya bicara, dan terlihat tidak betah berada di rumah. Zahra mencoba bersabar. Ia memilih diam dan memperbanyak doa. Namun di dalam hatinya, Zahra merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bukan berasal dari Aji sepenuhnya. Sakit Zahra semakin sering kambuh. Pernah suatu pagi, Zahra tiba-tiba jatuh saat sedang menyapu halaman. Tubuhnya lemas dan pandangannya gelap. Aji yang melihat kejadian itu langsung membawanya masuk ke rumah. Namun alih-alih panik, Aji justru merasa jengkel tanpa alasan. Setelah Zahra sadar, Aji pergi keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Perubahan sikap Aji mulai disadari oleh tetangga. Beberapa orang melihat Aji sering duduk sendirian di warung hingga larut malam. Wajahnya terlihat kusut dan matanya kosong. Ia jarang tersenyum seperti sebelumnya. Warga desa mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan yang baru menikah itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang Zahra kena penyakit aneh. Ada juga yang menduga rumah mereka tidak bersih secara spiritual. Seorang tetangga tua yang sering memperhatikan keadaan sekitar mulai mengaitkan kejadian itu dengan gangguan gaib.
Ia pernah mendengar cerita tentang pasangan yang mengalami hal serupa karena terkena santet pemisah jodoh. Istilah itu pelan-pelan menyebar di antara warga. Santet pemisah jodoh dikenal sebagai ilmu hitam yang tidak langsung membunuh, tetapi membuat pasangan saling membenci dan menjauh tanpa sebab yang masuk akal. Ilmu ini bekerja perlahan, menggerogoti pikiran, perasaan, dan keyakinan seseorang. Iman melemah, akal menjadi kabur, dan cinta berubah menjadi kebencian tanpa sebab. Aji dan Zahra masih belum sepenuhnya memahami apa yang mereka hadapi. Yang mereka rasakan hanyalah rumah tangga yang semakin hancur dari dalam. Mereka berdiri di ambang perpisahan, tanpa tahu bahwa ada tangan tak terlihat yang sengaja menarik mereka ke jurang itu. Kondisi Zahra semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya sering gemetar, matanya cekung, dan tenaganya hampir habis. Aji juga berada di titik terendah. Ia merasa pikirannya tidak pernah jernih. Ada dorongan kuat untuk pergi dari rumah, meninggalkan semuanya, lalu menyesal sesaat kemudian. Keadaan itu membuat Aji merasa kalah oleh dirinya sendiri. Di tengah kebingungan itu, seorang tetangga tua datang berkunjung. Ia menyarankan agar Aji menemui Nenek Marsinah, seorang perempuan sepuh yang tinggal di ujung desa dekat kebun bambu. Selama ini, Nenek Marsinah dikenal aneh. Ia jarang bergaul, sering terlihat menyapu halaman sendiri, dan menolak bantuan orang lain. Banyak yang menganggapnya sudah pikun dan tidak berdaya. Awalnya, Aji ragu, namun karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, ia akhirnya mendatangi rumah Nenek Marsinah. Rumah itu sederhana, berdinding papan tua dan halamannya dipenuhi daun kering. Saat Aji mengetuk pintu, Nenek Marsinah sudah berdiri di ambang pintu seolah tahu akan ada tamu. Nenek Marsinah memandang Aji lama, lalu berkata singkat bahwa ia sudah menunggu. Tanpa banyak tanya, Nenek Marsinah meminta Aji menceritakan semua yang terjadi sejak menikah. Aji bicara panjang lebar. Anehnya, setiap kata terasa lebih ringan saat diucapkan di depan nenek itu. Setelah mendengar semuanya, wajah Nenek Marsinah berubah serius. Ia berkata bahwa yang menyerang rumah tangga Aji bukan gangguan biasa. Itu adalah ilmu hitam yang ditanam dengan niat memisahkan pasangan sah. Ilmu tersebut bersumber dari dendam lama dan obsesi yang tidak pernah selesai. Nenek Marsinah datang ke rumah Aji dan Zahra pada sore hari. Begitu melangkah masuk, ia langsung berhenti dan memejamkan mata. Ia bilang hawa rumah terasa berat dan dingin meski cuaca sedang panas. Zahra yang melihat kedatangan Nenek Marsinah merasa sedikit tenang meski tubuhnya masih lemas. Malam itu, Nenek Marsinah meminta semua lampu rumah dimatikan, kecuali satu di ruang tengah. Ia menyuruh Aji dan Zahra duduk berhadapan. Di depannya, Nenek Marsinah mengeluarkan beberapa benda sederhana, air putih, segenggam garam, dan daun kering yang diikat benang. Tidak ada mantra keras atau ritual mencolok. Saat pembersihan dimulai, suasana rumah berubah drastis. Angin dingin berhembus dari dalam rumah, membuat api lampu bergetar. Zahra tiba-tiba menggigil hebat dan napasnya terengah-engah. Aji mencoba memegang tangan istrinya, tetapi tangannya terasa dingin seperti menyentuh es. Nenek Marsinah tetap tenang. Ia meminta Aji tidak melepaskan Zahra apapun yang terjadi. Suaranya datar namun tegas. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gesekan dari atap rumah, seperti ada sesuatu yang berjalan perlahan. Bau tanah basah dan anyir mulai tercium. Zahra menjerit pelan. Dalam pandangannya, sudut ruangan tampak gelap dan bergerak. Bayangan hitam muncul, lalu menghilang. Aji juga merasakan kepalanya pusing hebat dan dadanya terasa ditekan. Di tengah kekacauan itu, Nenek Marsinah menyiramkan air yang sudah diberi doa ke lantai dan dinding rumah. Teriakan Zahra berubah menjadi isak tangis. Ia menyebut-nyebut nama seseorang dengan suara lirih. Nama itu membuat Aji terkejut karena tidak pernah disebut sebelumnya. Nenek Marsinah langsung tahu bahwa santet itu terhubung dengan masa lalu Aji. Teror tidak berhenti di situ. Beberapa benda di rumah jatuh sendiri. Pintu bergetar dan suara bisikan terdengar dari arah dapur. Nenek Marsinah tetap berdiri tegak, matanya tajam menatap kegelapan. Ia berkata bahwa makhluk kiriman sedang berusaha bertahan karena ikatan dendamnya kuat.
Dalam kondisi setengah sadar, Zahra melihat gambaran yang bukan miliknya. Ia melihat seorang perempuan duduk sendirian di kamar sempit, dikelilingi benda-benda lama. Wajah perempuan itu penuh kemarahan dan air mata. Zahra merasakan kebencian yang bukan berasal dari dirinya. Nenek Marsinah meminta Zahra untuk bertahan dan tidak melawan dengan emosi. Ia menjelaskan bahwa ilmu itu bekerja dengan memancing kebencian dan keputusasaan. Jika korban menyerah, ikatan akan semakin kuat. Pembersihan berlangsung lama. Waktu terasa berjalan lambat. Keringat mengalir di wajah Nenek Marsinah, namun ia tidak berhenti. Suaranya mulai melemah, tetapi sikapnya tidak goyah. Ia seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari rumah itu. Aji melihat sendiri bagaimana nenek yang selama ini dianggap lemah, justru menjadi satu-satunya yang berdiri melawan kegelapan. Tidak ada rasa takut di wajahnya, yang ada hanya tekad untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai. Menjelang tengah malam, suasana rumah perlahan kembali normal. Bau tidak sedap menghilang, angin dingin berhenti berhembus. Zahra pingsan dalam pelukan Aji. Nenek Marsinah duduk terhuyung, napasnya berat. Ia berkata bahwa ikatan utama sudah dilemahkan, tetapi belum sepenuhnya putus. Sumbernya masih ada dan harus dihadapi. Nenek Marsinah juga mengungkap bahwa pelaku tidak berniat membunuh, melainkan ingin menghancurkan kebahagiaan Aji perlahan. Dendam yang dipelihara terlalu lama telah berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Sebelum pulang, Nenek Marsinah berpesan agar Aji dan Zahra memperkuat diri dan tidak saling menjauh. Ia mengingatkan bahwa ilmu hitam tidak akan bertahan jika korbannya tetap sadar dan bersatu. Malam itu Aji baru menyadari satu hal penting. Tidak semua orang tua itu rapuh. Ada yang justru berdiri sebagai penjaga, melindungi manusia dari batas gelap yang tidak terlihat. Nenek Marsinah adalah salah satunya, dan pertarungan mereka belum sepenuhnya selesai. Setelah malam pembersihan itu, keadaan rumah Aji dan Zahra belum sepenuhnya pulih. Memang tidak ada lagi teror yang muncul terang-terangan, tetapi sisa-sisa pengaruhnya masih terasa. Zahra masih sering lemas, dan Aji masih kerap merasakan gelombang emosi yang datang tiba-tiba. Namun bedanya, kini mereka sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan perasaan asli mereka. Nenek Marsinah kembali datang 2 hari kemudian. Kondisinya terlihat menurun, jalannya lebih pelan, napasnya pendek-pendek, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Aji sempat merasa tidak enak hati melihat keadaan nenek itu, tetapi Nenek Marsinah tetap bersikeras melanjutkan apa yang belum selesai. Ia menjelaskan bahwa ikatan santet belum benar-benar putus, karena sumber dendamnya masih aktif. Selama pelakunya masih memelihara niat buruk, gangguan bisa kembali kapan saja. Kali ini Nenek Marsinah tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga menarik balik semua ikatan yang ditanam dengan paksa. Malam terakhir dipilih dengan perhitungan yang matang. Nenek Marsinah meminta Aji dan Zahra bersiap secara mental. Tidak ada ritual besar, hanya keteguhan untuk tidak saling menjauh apapun yang terjadi. Ia menegaskan bahwa santet pemisah jodoh hanya bekerja jika pasangan mau terpecah. Saat proses dimulai, rumah kembali terasa berat. Namun, kali ini berbeda. Tekanannya lebih kuat dan langsung menghantam pikiran Aji. Ingatan masa lalunya muncul satu persatu, bukan sebagai kenangan biasa, melainkan sebagai rasa bersalah dan amarah yang dipaksakan. Aji hampir kehilangan kendali, tetapi Zahra menggenggam tangannya erat. Di tempat lain, pada waktu yang hampir bersamaan, Mona mengalami kegelisahan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dadanya sesak dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Semua benda yang selama ini ia simpan terasa panas saat disentuh. Mona mulai panik, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Kembali ke rumah Aji, Nenek Marsinah tampak berjuang keras. Tubuhnya gemetar, keringatnya dingin, dan suaranya mulai serak. Ia seperti menahan sesuatu yang mencoba keluar dengan paksa. Udara di dalam rumah berputar, membuat kepala terasa ringan dan pandangan berkunang-kunang. Zahra tiba-tiba menangis, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan sedih yang mendalam. Ia merasakan luka batin seseorang yang selama ini dipendam.
Rasa kehilangan, penolakan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Semua perasaan itu terasa asing, tetapi sangat kuat. Nenek Marsinah berkata dengan suara pelan bahwa ikatan itu sedang ditarik kembali ke asalnya. Ia memperingatkan bahwa saat ini adalah titik paling berbahaya. Jika ada yang menyerah, semua usaha akan sia-sia. Aji menutup mata dan berusaha bertahan. Kepalanya terasa ingin pecah, tetapi ia memaksa diri untuk tetap sadar. Dalam benaknya muncul gambaran rumah tangganya yang hampir hancur. Ia menyadari betapa dekatnya ia dengan keputusan yang akan ia sesali seumur hidup. Pada saat yang sama, Mona terjatuh di lantai kamarnya. Tubuhnya lemas dan pikirannya kacau. Ia mendengar suara-suara yang menuduh dan menyalahkannya. Tidak ada makhluk yang menyerang, tidak ada luka fisik, tetapi hatinya remuk. Semua yang ia lakukan kembali padanya dalam bentuk penyesalan yang tidak bisa ditolak. Mona menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa obsesinya telah menghancurkan dirinya sendiri. Kebahagiaan Aji yang ingin ia hancurkan justru menjadi cermin atas kehancuran batinnya. Tidak ada rasa lega, hanya kehampaan. Di rumah Aji, suasana tiba-tiba berubah. Tekanan menghilang perlahan. Udara kembali normal. Zahra berhenti menangis dan tubuhnya terasa lebih ringan. Aji merasakan kepalanya jernih untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Nenek Marsinah terduduk lemah. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia berkata dengan napas tersengal bahwa ikatan itu sudah putus. Semua yang dipaksakan telah dikembalikan ke asalnya. Namun, harga yang harus dibayar tidak kecil. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Zahra membaik dengan cepat. Wajahnya kembali segar dan tidurnya mulai nyenyak. Aji juga tidak lagi merasakan dorongan aneh untuk menjauh. Emosinya lebih stabil dan pikirannya jernih. Mereka kembali berbicara dengan tenang, menyadari bahwa cinta mereka hampir dirusak oleh sesuatu yang tidak mereka pahami sebelumnya. Sementara itu, Nenek Marsinah jatuh sakit. Tubuhnya semakin rentah dan tenaganya terkuras. Warga desa mulai sering menjenguk, tetapi ia lebih banyak diam. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah menghabiskan sisa kekuatannya, namun tidak ada penyesalan di wajahnya. Tentang Mona, kabarnya ia menghilang dari pergaulan. Ia tidak lagi mendatangi siapapun. Wajahnya sering terlihat murung dan kosong. Ia tidak mendapatkan hukuman fisik atau kecelakaan, tetapi hidupnya dipenuhi rasa bersalah yang terus menghantui. Setiap kali ia mencoba melupakan, ingatan itu kembali datang. Aji dan Zahra tidak pernah berniat membalas. Mereka memilih melanjutkan hidup dengan lebih berhati-hati. Mereka menyadari bahwa luka masa lalu yang tidak diselesaikan dengan ikhlas bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Bab ini menjadi akhir dari pertarungan yang tidak terlihat, sekaligus awal dari pemulihan. Santet itu tidak dikalahkan dengan kemarahan atau balas dendam, melainkan dengan kesadaran, kebersamaan, dan pengorbanan seorang tua yang memilih menjaga batas antara manusia dan kegelapan, meski harus membayar dengan sisa hidupnya sendiri. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu berlalu, kehidupan Aji dan Zahra perlahan kembali normal. Rumah yang dulu terasa berat, kini kembali terasa seperti rumah. Tidak ada lagi hawa dingin yang datang tiba-tiba, tidak ada suara aneh di malam hari, dan tidak ada dorongan emosi yang muncul tanpa sebab. Zahra sudah jarang sakit. Tubuhnya kembali bugar dan wajahnya terlihat lebih segar. Tidurnya pun nyenyak, tidak lagi terbangun dengan jantung berdebar atau napas terengah. Aji juga merasakan perubahan besar dalam dirinya. Pikirannya lebih jernih, perasaannya lebih stabil, dan rasa benci yang dulu muncul tanpa alasan sudah tidak pernah datang lagi. Mereka sadar bahwa luka itu tidak hilang begitu saja. Ada bekas yang tertinggal, terutama rasa takut kehilangan dan ingatan tentang betapa rapuhnya rumah tangga mereka saat itu. Namun luka itu justru membuat mereka lebih berhati-hati dan lebih saling menjaga. Aji dan Zahra belajar untuk tidak memendam perasaan dan tidak menganggap remeh perubahan kecil dalam diri masing-masing. Nama Nenek Marsinah masih sering disebut di rumah itu. Sesekali Aji dan Zahra menjenguknya. Nenek Marsinah kini lebih sering duduk diam di teras rumahnya, memandang kebun bambu tanpa banyak bicara. Tubuhnya semakin rentah, langkahnya makin pelan, dan suaranya jarang terdengar. Seolah sebagian kekuatannya benar-benar tertinggal di malam terakhir pertarungan itu.
Meski begitu, wajah Nenek Marsinah terlihat tenang. Tidak ada penyesalan. Ia kembali menjalani hidup sederhana seperti sebelumnya, jauh dari perhatian orang. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sudah ia lakukan dan tidak pernah meminta balasan apapun. Warga desa perlahan memahami bahwa selama ini mereka keliru menilai. Sosok tua yang dianggap aneh dan lemah justru menjadi pelindung ketika batas antara manusia dan kegelapan hampir runtuh. Sejak kejadian itu, warga desa lebih berhati-hati dalam berbicara tentang orang lain dan lebih waspada terhadap dendam yang dipelihara diam-diam. Tentang Mona, kabarnya semakin jarang terdengar. Ia hidup menyendiri dan menjauh dari banyak orang. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana hari-harinya, tetapi yang jelas, ia tidak pernah lagi terlihat seperti dulu. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, hanya sisa penyesalan yang harus ia tanggung sendiri. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hidup dengan hati yang terus menyalahkan diri sendiri. Dari kejadian itu, warga desa mengambil banyak pelajaran. Mereka menyadari bahwa cinta yang dipaksakan tidak akan membawa kebahagiaan. Justru cinta semacam itu bisa berubah menjadi petaka yang merusak banyak pihak. Mempertahankan seseorang dengan cara apapun, apalagi dengan niat buruk, hanya akan melahirkan penderitaan. Mereka juga belajar bahwa perpisahan adalah bagian dari hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Perpisahan yang tidak disikapi dengan ikhlas bisa berubah menjadi sumber kejahatan yang diam-diam tumbuh. Dendam yang disimpan terlalu lama akan mencari jalan keluar, dan seringkali jalannya adalah jalan yang paling merusak. Santet, niat buruk dan keinginan untuk menghancurkan hidup orang lain pada akhirnya tidak benar-benar menyentuh target utama. Semua itu akan kembali pada pelakunya dalam bentuk yang mungkin tidak terlihat tetapi jauh lebih menyakitkan. Kehancuran batin, penyesalan dan kesepian adalah balasan yang tidak bisa dihindari. Bagi Aji dan Zahra, semua itu menjadi pengingat besar dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang niat. Pernikahan yang dibangun dengan niat baik, cara yang benar, dan keyakinan yang lurus akan selalu mendapat pertolongan meski jalannya harus melewati masa gelap. Kisah mereka menjadi cerita yang sering dibicarakan pelan-pelan di desa, bukan sebagai kisah horor semata, tetapi sebagai pengingat bahwa jodoh bukan milik orang yang paling keras mempertahankan, melainkan milik mereka yang paling ikhlas menerima, melepaskan masa lalu, dan menjaga niat baik dalam setiap langkah hidupnya.